Halo minasan, konnichiwa. Hai, ini adalah pertemuan kedua untuk Free Japanese Regular Class N5 atau pembelajar mulai dari nol. Hai, jadi pada pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan materi pelajaran tentang hiragana. Ya, jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang hiragana A sampai N beserta tanda baca teng-teng dan maru. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar bersama-sama tanda baca konsonan rangkap ya atau su kecil. Oke, langsung kita mulai saja materi yang ada di buku Kana Nyumong. Bisa minasan buka. Untuk materi konsonan rangkap ini bisa minasan buka di halaman nah di sini ya. Jadi ada di halaman 28. Oke. Jadi di halaman 28 ini atau di bab 6 ini adalah materi tentang konsonan rangkap atau dibaca double. Nah, sebelum kita masuk ke buku, mungkin saya share dulu yang ada di sini. Baik. Jadi konsonan rangkap atau dalam bahasa Jepangnya istilah itu disebut dengan sokwon. Jadi sokwon ini tanda baca yang ada di dalam huruf hiragana atau bunyi bahasa Jepang. Letaknya itu ada di tengah-tengah ya, di antara dua huruf. Nah, jadi seperti ini ya letaknya. Ada di antara dua huruf. Letaknya ada di tengah-tengah, seperti yang saya lihat di karin biru ya. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti tanda baca hiragana sebelumnya, yaitu tanda baca dakwon, handakon, atau teng-teng dan maru. Dari 46 huruf hiragana itu tidak semuanya bisa ditempelkan dengan tanda baca. Jadi hanya ada beberapa saja yang bisa ditempelkan dengan tanda baca tersebut. Begitu pula dengan tanda baca sokwon atau konsonan rangkap, ya bahasa Jepangnya sokwon. Kita sebutannya konsonan rangkap atau lebih familiar kita nyebutnya su kecil, ya tanda baca su kecil. Tanda baca su kecil ini juga hanya bisa ditempelkan dengan 4 kelompok kata atau 20 ya atau 20 huruf hiragana saja. Di antaranya di situ tertulis ada kelompok K, S, T dan P ya. Jadi kelompok K misalnya kakiku keko, ya S sashi suteto dan T tachi suteto dan P papiku pepo. Kalau ada tanda baca sokwon ini atau su kecil ini, maka nanti bunyinya akan berubah. Dan jika bunyinya akan berubah, otomatis juga akan merubah arti dari kosakata tersebut. Kita langsung ke contoh yang ada di layar. Jadi di layar ini untuk yang kelompok K misalnya ya. Misal ada kosakata di situ bertuliskan ada fu teng teng dibaca buka ya. Jadi buka. Tetapi jika di antara huruf bu dan huruf k itu diberikan imbuhan ya huruf su kecil di tengah. Jadi cara menulisnya huruf su kecil itu ke bawah ya, ke bawah dan ditulis kecil hurufnya daripada huruf-huruf hiragana yang lain. Nah, bisa diperhatikan ya, ini huruf su-nya lebih kecil ukurannya daripada huruf bu dan huruf k. Jadi supaya dia pembeda bahwa dia bukan huruf su tetapi dia adalah tanda baca atau sokwon. Sehingga karena di antara bu sama k ini diberikan imbuhan ya berupa tanda baca, maka bunyinya menjadi rangkap. Yang rangkap itu adalah huruf setelah su kecilnya atau kalau di sini huruf k setelah su kecil kan diikuti oleh k. Sehingga dibaca buka. Jadi dibaca double ya, k-nya ada double. Buka. Nah, kalau misalnya tidak diberi su kecil ya seperti ini, bacanya biasa buka.
Berbeda ya, buka. Begitupun juga misal di sini ditempelkan ya di depan huruf shi ya. Sehingga yang double itu adalah S-nya ya. Jadi yang double adalah huruf setelah sokwan atau su kecilnya. Ya, jadi di depannya ini tidak berpengaruh. Tetapi yang berpengaruh adalah bunyi di belakang su kecil atau sokwan. Sehingga bunyinya menjadi tebal ya, menjadi double. Zashi, jadi double S ini. Zashi. Kemudian di sini juga ada contoh yang diikuti dengan kelompok T. Nah, di sini ada oto ya. Menjadi kalau dikasih su kecil ya di tengah atau sebelum huruf to ini maka T-nya menjadi double oto. Otomatis ini berbeda arti. Oto dengan oto ini artinya berbeda, tidak sama ya. Sehingga minasan harus lebih aware, harus lebih memperhatikan cara pengucapan di setiap kosakatanya. Karena kalau misalnya beda, misal buka dengan buka itu berbeda meskipun bunyinya mirip. Oto dengan oto itu juga berbeda meskipun bunyinya juga mirip. Kemudian untuk kelompok P misalnya ya, di sini ada kalau dia tidak diberikan imbuhan sokwon di tengah maka bunyinya biasa hapa. Tetapi ketika sudah ada su kecil maka seperti kosakata yang di atasnya sebelum-sebelumnya bunyinya menjadi rangkap atau double hapa karena di belakangnya diikuti oleh bentuk pa, huruf pa. Jadi yang double adalah bentuk P ya, hapa. Nah, saya rasa ini juga cukup simpel ya, tidak sulit, sama seperti materi minggu lalu, yaitu teng-teng dan maru. Oke, maka kita masuk ke buku. Ya, di sini, nah, minasan bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi, hanya ada 4 kelompok kata atau kalau di total ada 20 huruf hiragana yang bisa ditempelkan dengan sopwon atau sukcil ini. Ya, di sini ada ka, ki, eku, ke, eko, sa, shi, dan sebagainya macamnya sampai eko. Ya. Jadi hanya ada 4 kan, K, S, T, P. Jadi ada 4 kelompok huruf hiragana atau 20 huruf yang bisa ditempelkan dengan tanda baca sopwon. Selanjutnya apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita belajar tanda baca? Sebenarnya kalau belajar tanda baca itu fokusnya adalah membaca, namanya juga tanda baca ya, daripada menulis. Karena kalau menulis itu poin pentingnya adalah ketika minasan belajar di 46 huruf dasar hiragana itu yang tanpa diberikan imbuhan apapun. Nah, kalau sudah masuk tanda baca, lebih baik perbanyak untuk latihan membaca. Latihan nulis tidak apa-apa, tidak salah juga. Oke, jadi di sini kalau di buku Kanan Jumong itu ada beberapa kosakata yang bisa dijadikan latihan membaca oleh minasan. Jadi misal di sini ada rakasan ya. Udah mulai aware sama ada tanda su kecil yang ada di antara huruf ya. Kemudian ada second, nah, second. Terus ke bawah ada gaki. Gaki sama seperti materi hiragana yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, ketika minasan belajar hiragana atau menghafalkan huruf hiragana dan juga katakana, alangkah lebih baiknya fokus terhadap hurufnya, tidak terhadap kosakatanya. Karena nanti ada session sendiri bagi minasan untuk menghafalkan kosakata. Oke, ini juga bisa jadi latihan. Gaki, ya, kekong, ya, huruf su-nya ini sangat bisa dibedakan sekali karena memang dia hurufnya lebih kecil daripada huruf-huruf yang lain kalau misalkan ya. Jadi kelihatan banget. Lihat aja perbedaannya huruf K, Ko sama N ini huruf size-nya normal ya. Jadi bentuknya normal. Tapi kalau di sini su-nya memang dibuat lebih kecil karena dia memang tandanya untuk sopon atau konsonan rangkap. Kalau sampai su-nya ditulis besar, nanti nggak jadi baca rangkap, tapi dibaca su. Jadi misalnya saya tulis di sini, oke, tapi su-nya saya besarkan ya, jadi perbesar. Ko, n, ya. Jadi dibaca ketsukon. Ya, jadi beda banget makanya ketika menulis hati-hati menuliskan tanda baca sopon atau su kecil. Su-nya harus kecil dan letaknya di bawah, jangan di tengah atau di atas.
Oke, ini masih banyak latihan-latihannya, bisa sambil dibaca, kemudian nanti dicocokkan benar nggak ya bacaan saya. Nah, itu bisa sambil dicocokkan sama yang ada di sini ya, di dalam garis ini ya. Oke. Harusnya kalau misal sudah hafal huruf A sampai N sih, harusnya bisa hafal dengan baik. Oke, kalau Minasang sudah mulai baca-baca, nah yang ada di halaman 28, berikutnya adalah Minasang bisa di sini menulis ya, latihan menulis ya, latihan menulis di halaman 29 ya, di halaman 29. Latihan menulis seperti latihan menulis minggu lalu juga. Jadi kita tulis dulu romajinya ya, alfabetnya kita tulis. Jadi di sini kita tulis I, misalnya ya, ini saya kasih contoh. Misalnya. Jadi ini kan dibaca ikai ya, ikai. Sehingga semua sampai bawah kita tulis romajinya di kolom pertama ya, di kolom pertama. Nah, kemudian kalau misal sudah selesai semua, jadi misal saya tulis yang kedua, misal sini ya, sa. Terus untuk kalimat maaf, maksudnya kosakata berikutnya. Nah, di sini sampai bawah minasan isi ya, isi kalimat pertamanya ini menggunakan huruf romaji ya. Bukan huruf romaji diisi. Kemudian kalau misalnya sudah diisi huruf romajinya di kolom pertama, maka ditutup. Kalau minasan pakai buku fisik ini ditutup pakai kertas ya. Ditutup pakai kertas atau apapun ya. Yang penting tidak terbaca. Nah, kemudian tersisa hanya huruf romajinya saja kan di kolom pertama. Maka di sini akan dirubah ke dalam huruf hiragana. Ya, begitu. Oh, alifabetnya kecil di bawah, kemudian terus dilengkapin, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, itu cara latihan yang pertama. Kemudian juga minasan bisa pemantapan lagi latihan itu dengan mengerjakan soal yang ada di halaman 30 nomor 1 sampai nomor 22. Seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa untuk su kecil atau sokwon ini cukup mudah dipahami dengan cepat ya, karena dasarnya itu tadi seperti yang saya jelasin di pertemuan pertama, bahwa yang paling lama memang menghafalkan hiragana itu hafalin huruf-huruf dasarnya itu. Ketika sudah masuk tanda baca itu bisa lebih cepat. Yang penting tahu konsepnya. Oke, selain tanda baca di bab 6 tadi ya atau sokwon, kita lanjut sekarang ke tanda baca panjang ya, jadi vokal panjang. Nah, kalau minasa perhatikan atau di sini bab 7 yang bisa ditempelkan dengan tanda baca panjang, maksudnya yang berbunyi panjang itu dalam bahasa Jepang seperti apa? Karena di dalam bahasa Jepang itu ada bunyi-bunyi yang kita harus baca panjang supaya lebih jelas ya. Bahwa kalau beda panjang pendeknya itu bisa mempengaruhi arti juga. Jadi perlu diperhatikan panjang pendeknya baik berupa lisan, pengucapan maupun berupa tulisan. Itu perlu diperhatikan dengan seksama. Oke. Apakah semua huruf huruf hiragana ini bisa ditempelkan dengan vokal panjang ya? Jawabannya adalah tidak ya, sama seperti tanda baca sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan. Untuk vokal panjang ini ada syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah jika ya ada ya konsonan A ya, konsonan A bertemu dengan huruf konsonan A I U E O ya, saya ulangin, jika ada konsonan A I U E O bertemu dengan huruf itu sendiri ya, huruf itu sendiri. Nah, kalau untuk lebih jelasnya mungkin saya kasih gambaran seperti ini ya. Jadi di sini dibaca panjang ya, kosakata itu dibaca panjang, rumusnya adalah jika ada konsonan ya, konsonan itu kan istilah lainnya adalah bunyi mati lah ya. Konsonan A, I, U, E, O, misalnya konsonan A itu kan ka, sa, ta, ha, ma, ba, pa, na, dan sebagainya macamnya itu bertemu dengan huruf A itu sendiri.
Nah, contohnya nih, ini kan ada contoh kalimat, contoh kosakata okasan. K-nya ini kan adalah konsonan A, bertemu dengan huruf A. Maka dia dibaca panjang. Jadi bukan okaasan, tapi okasan, dibaca panjang. Kemudian konsonan I bertemu dengan huruf I itu sendiri. Contohnya di sini konsonan I ada J. J ini kan konsonan I. Bertemu dengan huruf I sehingga dibaca panjang oji-san. Konsonan U ya bertemu dengan huruf U itu sendiri. Sini ada konsonan U-nya ku bertemu dengan huruf U sehingga dibaca kuki. Konsonan E ya. Oh sorry, sebelum ke sini konsonan A, I, U. Nah, ini E, konsonan E bertemu dengan huruf E itu sendiri. Contohnya di sini ada ne ketemu sama huruf E itu sendiri. Ne, o, nesan dan onesan. Kemudian ada juga konsonan O ya, konsonan O bertemu dengan huruf O itu sendiri ya. Misalnya di sini atau sama ya oki, oi, toi ya. Jadi to ini kan konsonan O bertemu dengan huruf O itu sendiri. Jadi ketemu sama huruf vokalnya langsung. Nah, selain konsonan A, I, U, E, O yang bertemu dengan huruf A, I, U, E, O itu sendiri ya, itu ada lagi dua tambahan. Mungkin saya kasih bintang di sini ya untuk penanda. Jadi ada dua tambahan yang dia juga dibaca panjang. Yakni jika ada konsonan E bertemu dengan I. Konsonan E misalnya ya, he, me, be, re, dan sebagainya macamnya. Kalau di sini contoh kosakatanya adalah, nah ini ada sensei ya. Jadi C ini kan konsonan E, tapi ketemunya sama huruf I, maka dia dibacanya panjang. Bukan dibaca jelas seperti misal sensei. Nah itu kurang tepat. Yang tepat adalah sensei. C-nya panjang. Contoh di sebelahnya lagi ada kire ya, jadi kire bukan kirei ya, jadi i-nya itu tidak diucapkan. Nah, jadi melebur lah, hilang, re-nya yang jadi panjang, kire. Kenapa jadi panjang ya? Karena itu, karena ada konsonan e ketemu sama i sehingga bunyinya itu menjadi panjang, e-nya menjadi panjang, kire ya, bukan kirei. Oke, kemudian selain 5 I, U, E, O, konsonan I, U, E, O, ketemu sama huruf I, U, E itu sendiri. Nah, ini kan ada bintang satu, konsonan E ketemu I. Nah, ini ada bintang yang kedua, yang maksudnya bintang ini kan perlu diperhatikan, perlu diingat. Adalah jika ada konsonan O bertemu dengan huruf U. Nah, misalnya di sini konsonan O-nya adalah ko. Ya ko, ya so, ya bo, pokoknya konsonan O ketemu dengan huruf U, maka dia dibacanya bukan U-nya tidak dibaca jelas. Jadi bukan kuko, bukan seperti itu, tapi dibaca panjang kuko, kuko, ya. Jadi bukan dibaca kuko U atau kuko U, kuko, ko-nya menjadi panjang. Oke, jadi bunyi-bunyi konsonan bunyi-bunyi vokal panjang ini ada aturannya, ada caranya, dan ini juga masih simple ya. Kita langsung latihan membaca seperti yang ada di buku. Nah, buku Kanayumong. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang bisa Minasan jadikan latihan membaca agar lebih paham. Nah, ini banyak ya. Senpuki, misalnya ya, gambar kipas angin ini. Nah, yang panjang nih. Yang panjang. Ini semua bisa dijadikan latihan baca sampai bawah, ini banyak kosakatanya. Kemudian Minasan bisa mengerjakan latihan seperti biasa yang ada di halaman 33. Nah, ini banyak latihannya, dimantapkan lagi dengan menjawab soal nomor 1 sampai 20 yang ada di halaman 34. Oke, jadi untuk kosakata ya, kosakata tadi sudah dibaca, kemudian kita mencoba menulis. Nah, kalau misalnya kita sudah pahami dengan baik, maka kita akan lanjut ke materi tanda baca berikutnya. Nah, sekaligus ini menjadi tanda baca terakhir, materi tanda baca terakhir dalam bahasa Jepang ya, hiragana. Oke. Jadi kalau di sini di buku itu ada di bab 8. Ya, ada di bab 8. Kita akan belajar tentang ya, yu, yo kecil ya. Ya, yu, yo kecil. Jadi tadi ada su kecil, sekarang
Yang kecil bukan hanya su, tapi ya yuk kecil. Fungsinya di sini adalah dia berubah bunyi ya. Tanda baca yang menyebabkan perubahan bunyi. Nah, sehingga kalau ada perubahan bunyi nanti menyebabkan ada perubahan makna atau arti dari suatu kosakata. Oke. Jadi rumusnya itu adalah untuk ya yuk kecil ini rumusnya konsonan i ya. Jadi saya share di sini. Oke. Jadi rumusnya untuk bunyi ya yuk kecil ini adalah semua ya, semua konsonan i ya. Konsonan itu apa sih maksudnya? Konsonan itu seperti yang saya beri warna, nah warna merah itu yang ada di layar kan. Jadi konsonan i itu kalau ini kan vokal ya, jadi tidak termasuk ya. Vokal tidak termasuk. Konsonan i mulai dari ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri. Begitupun dengan tanda bacanya gi, ji, bi, dan pi ya. Jadi semua konsonan i, begitupun juga dengan tanda bacanya, misal dia ki dikasih teng-teng, shi dikasih teng-teng, hi dikasih teng-teng, dan hi dikasih maru misalnya ya. Itu juga dapat ditempelkan dengan ya yuk kecil. Kecuali ya, saya kecuali ini ada ci teng-teng itu tidak bisa ditempelkan dengan ya yuk kecil. Jadi ini tidak bisa ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena shi teng-teng ya, dikasih tanda sini ya. Nah, karena shi teng-teng dengan ci teng-teng ini memiliki bunyi yang sama, yaitu ji ya. Kalau dibaca tuh ji, tetapi kalau ditulis bisa ditulis pakai shi teng-teng atau ci teng-teng. Sehingga untuk bunyi yang bisa ditempelkan dengan ya yuk kecil itu yang dipakai adalah shi teng-teng, bukan ci teng-teng. Jadi ci teng-teng tidak dipakai untuk digunakan bersama ya yuk kecil. Itu ya. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah, nah itu udah dicoret ya si teng-teng. Kalau ini memang tidak termasuk karena dia kan huruf vokal bukan konsonan. Ini juga tidak termasuk. Sisanya ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, dan pi ini masuk dan bisa ditempelkan dengan ya yuk kecil. Oke. Kalau misalnya huruf-huruf konsonan i tadi ditempelkan dengan bunyi-bunyi su kecil, ya yuk kecil, sorry, ya yuk kecil itu nanti bunyinya jadi apa? Nah, bunyinya itu akan menjadi seperti ini yang ada di layar. Ya, jadi misal ya, kalau selama ini Minasan kan belajar ya, saya tulis ya di atasnya. Jadi sini misal saya tulis huruf ki ya. Ki, kemudian saya tulis huruf ya yang ukurannya sama seperti huruf ki. Nah, ini kan dibaca kia. Itu kan? Nah, tetapi ketika huruf ya-nya kita tulis kecil ya, daripada huruf ki-nya, misal seperti yang ada di layar nih yang di bawah, ini kan ya-nya hurufnya lebih kecil daripada huruf ki dan letaknya dia di bawah ya, di bawah mepet ke huruf ki-nya. Kalau ini kan dia letaknya sama sejajar. Kalau ini kan lebih ke bawah yang ki ya kecil. Sehingga bunyinya menjadi kia, kyu, kyo. Nah, jadi hati-hati kalau minasan nulisnya itu ya-nya besar seperti ini, nggak jadi dibaca kia, tapi dibaca kia. Tapi kalau misal ya-nya ditulis kecil, nah, maka dia bisa dibaca kia. Begitupun juga, oh ki sama yu, berarti bunyi jadi kyu. Ki sama yu kecil, kyo. Kalau dikasih tanda baca gimana? Seperti teng-teng ini ya, ya sudah dibaca. Ki kasih teng-teng kan gi, sama ya kecil dia, gyu, gyo. Nah, ini juga ada shi. Nah, hati-hati shi sama ya yuk yo kecil itu tidak dibaca sia ya. Jadi jangan salah, tidak dibaca sia, shiu, shio. Bukan dibaca gitu ya. Jadi dia tidak dibaca sia, siu, sio. Seperti yang saya tulis ya. Oke, jadi tidak dibaca seperti ini. Tetapi dia dibaca sha. Jadi kalau tulis itu SHA, sha, shu, sho. Ya, sha, shu, sho. Karena shi ini bisa dikasih tanda baca ya atau teng-teng, ya udah tinggal ngikutin aja. Shi itu kan
sama teng-teng itu kan dia ji. Tapi kalau ditempel dengan ya, yuk, yuk kecil itu bunyinya bukan jah, juh, jo atau jia, jiu, jio. Nah, bukan gitu juga. Bunyinya biasa ya, ja, ju, jo. Bunyinya tegas ya, nggak usah jia, jiu, jio, itu tidak ada. Bunyinya menjadi ja, ju, jo. Begitu. Nah, minasan juga bisa lanjutkan untuk membaca. Nah, membaca contoh kosakata ya banyak banget yang ada di bawah ini. Dibaca. Nah, diisi untuk latihan tulis sampai ke bawahnya. Ini juga bisa diisi dari nomor 1 sampai nomor 20 di halaman 39. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya melanjutkan aja sih, bukan materi baru. Ini melanjutkan tadi, karena rumusnya kan sudah saya berikan. Konsonan I, kecuali ci, teng, teng, dan vokal I, ya atau huruf I itu sendiri, bisa ditempelkan dengan huruf ya, yu kecil. Jadi semua konsonan I, terkecuali yang saya sebutkan tadi, itu bisa ditempelkan dengan ya, yu kecil. Nah, sehingga di sini kan ada huruf ci sama ya, yuk, yuk. Jadi ca, cu, co, ni, sama ya, yuk, nya, nyu, nyu, hi, sama ya, yuk, yuk, hia, hiu, hiu, bi, sama ya, yuk, bia, biu, biu, pi, sama ya, yuk, pia, piu, piu, mi, mia, miu, miu, ri, ria, riu, riu. Terus dimantapkan lagi dengan latihan membaca di halaman 40 sampai halaman 41. Dan ini udah kemudian dilanjutkan lagi, minasan bisa latihan nulis di halaman 43. Nah, sampai minasan bisa selesaikan di halaman 45. Oke. Jadi kemudian selanjutnya bagaimana kalau ini udah selesai gitu kan? Ini udah selesai semua minasan. Jadi untuk hiragana sudah selesai, terakhir saya bilang materi tadi terakhir sampai ya yo. Selanjutnya adalah minasan mencoba untuk membiasakan untuk banyak membaca dan menulis huruf hiragana. Jadi di sini ada latihan membaca di halaman 46 ya. Yonju Rokupeji. Nah, di sini minasan bisa latihan membaca, ada kalimat nih ya, nomor 1, nomor 2. Ini latihan diulang-ulang pakai intonasi yang tepat. Misalnya di sini minasan baca konnichiwa, gitu kan. Nah, di sini saya kasih lingkaran dulu ya, yang bunyi partikel. Nah, ini ada bunyi-bunyi khusus ya, karena dia fungsinya sebagai partikel. Jadi konnichiwa tulisannya, tapi kita bacanya konnichiwa. Watashi wa, kecil dulu ya. Oke. Konnichiwa. Jadi yang saya kasih lingkaran ini dia bunyinya berbeda dari yang ditulis. Karena dia fungsinya sebagai partikel ya. Konnichiwa, watashi wa Tanaka desu. Kemudian sore wa nandesu ka? Nah, ini agak naik nadanya. Nandesu ka? Sore wa, karena bertanya ya. Kore wa watashi no kabang desu. Ini juga partikel, tapi bunyinya tidak berubah. Doko e ikimasu ka? Honya e ikimasu. Honya de nani o kaimasu ka? Dashi to jisho o kaimasu. Sore kara kisaten e ite koucha o nomimasu. Oke. Hai. Jadi di sini ya ada bermacam-macam partikel yang bisa minasan temui ya. Mungkin saya bedain dulu warnanya ya. Jadi untuk yang warna merah ini bunyinya itu berbeda sama tulisannya. Ya, jadi misalnya bunyi H. H ini dia seperti yang saya jelasin tadi ya. Dia dibacanya jadi wa ya. Kemudian untuk he, he ini kan tulisannya he ya, tapi dia dibacanya e. Ya. Kemudian ada lagi ini huruf o ya, wo gitu ya, tapi dibacanya o. Nah, ini semua berbeda karena fungsinya dia sebagai partikel, atau kalau partikel itu gampangnya seperti to be ya dalam bahasa Inggris. Jadi beberapa partikel itu ada yang bunyinya tetap sama dibaca sesuai hurufnya, ada pula yang bunyinya berbeda dari yang ditulis. Tapi jumlahnya cuma ini, cuma H jadi wa, he jadi e, o jadi o. Itu aja, sisanya biasa.
Saya kasih partikel lain yang keluar di sini yang bunyinya itu tidak berubah sesuai dengan tulisan. Jadi, saya kasih warna kuning ya. Misalnya di sini ya, Vespa, ini kan juga partikel ya untuk menunjukkan dia bertanya. Terus no, ini juga partikel. Ini partikel, kemudian ini juga partikel D, ini juga partikel ada to. Nah, jadi partikel-partikel yang saya kasih warna kuning ini, yang dia tuh tulisan sama bunyinya sama. Yang warna merah tulisan dan bunyinya berbeda. Diulang-ulang, terbata-bata, tidak apa-apa, sampai minasan bisa baca itu lancar. Kalau udah lancar bacanya, coba pakai intonasi yang tepat. Jadi ada titik berhenti, ada koma, jeda sebentar, seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi hiragana ini sudah selesai ya, sudah selesai. Minasan sudah tahu cara belajarnya, tinggal dimaksimalkan sendiri, diluangkan waktunya untuk belajar, banyak-banyak latihan, dan jika ada pertanyaan seputar materi ini, bisa silakan chat ke saya, WA saya, atau juga bisa tanya di kolom komentar. Karena saya juga upload ini di YouTube, jadi minasan juga bisa langsung tanya di kolom komentar. Dan nanti kalau misal saya lagi on, nah insya Allah saya akan coba jawab pertanyaan, ya, setiap pertanyaan dari minasan. Oke, minasan, kokomade warimasu ya. Kelasnya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih yang sudah belajar, tetap semangat belajar dan juga menyimak video ini sampai selesai. Otsukare sama desta, ja mata.